terkasihi di dalam Tuhan, selamat datang kembali di acara Bincang-Bincang Santai Sekolah Sabat. Acara ini dirancang oleh Conference Jawa Barat untuk dapat memberkati pemirsa dan kita semua melalui setiap pelajaran Sekolah Sabat. Sebelum kita masuk pada pembelajaran Sekolah Sabat kita saat ini, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dengan setia mendukung pelayanan Departemen Sekolah Sabat dan Komunikasi Conference Jawa Barat melalui acara ini. Dan apabila pemirsa memiliki pertanyaan, masukan, maupun komentar berdasarkan pelajaran kita yang akan kita bahas pada saat ini, pemirsa dan saudara-saudara dapat menuliskannya di kolom komentar melalui platform YouTube ini. Baik, dan saat ini kita akan diberkati melalui hamba Tuhan yang menjadi narasumber kita pada saat ini, yaitu Pendeta Grady Sinadia. Beliau melayani sebagai PMG di Kuningan, Jawa Barat. Izinkan saya untuk menyapa narasumber kita saat ini. Shalom, Pendeta Grady, apa kabar? Shalom, Ibu Invia, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan, kabar baik, sehat-sehat ya. Dan saya berharap pemirsa semua juga dalam keadaan sehat dan diberkati. Dan pada saat ini kita akan masuk pada pelajaran ke-6, tapi sebelum itu kita akan membuka melalui doa, dan saya mengundang Pendeta Grady untuk boleh menuntun kita dalam doa buka. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah, Bapa kekal yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur pada malam ini kami diberikan kesempatan untuk memperbincangkan dari firman-Mu lewat pelajaran Sekolah Sahabat pelajaran ke-6. Kiranya Roh-Mu saja yang menuntun kami sepanjang perbincangan kami malam pada saat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Baik, pemirsa, kita tiba pada pelajaran ke-6 dengan judul yang tidak kalah menarik dari judul-judul sebelumnya, yaitu Musuh di Dalam. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, musuh ini didefinisikan sebagai lawan dalam pertengkaran, pertarungan, atau pertandingan. Nah, dan dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat, kita masih membicarakan mengenai bangsa Israel, yang berarti musuh di dalam ini merupakan amaran Tuhan kepada bangsa Israel bahwa mereka harus melihat musuh dengan cara pandang yang berbeda. Mungkin selama ini mereka hanya melihat musuh sebagai yaitu yang musuh yang datang dari bangsa lain, tetapi saat ini Tuhan mau bangsa Israel melihat lebih dalam lagi arti dari musuh, dan jangan-jangan musuh itu adalah orang yang terdekat dari bangsa Israel itu sendiri. Nah, sehingga muncullah pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada narasumber kita, yaitu menurut Pendeta Grady, pelajaran apakah yang Tuhan ingin bangsa Israel mengerti dalam perjalanan mereka menaklukkan Kanaan? Dan siapakah musuh terbesar mereka sesungguhnya? Baik, terima kasih Bu Invi untuk pertanyaan yang sangat baik. Pekan ini kita berfokus pada pelajaran di dalam Yosua 7 mengenai penaklukan kota Ai. Kita pelajari sebelumnya bahwa Joshua sudah menaklukkan kota pertama di Kanaan, yaitu kota Yeriko. Dan sebenarnya pelajaran yang Tuhan ingin bangsa Israel dan Joshua mengerti dalam perjalanan mereka menaklukkan Kanaan itu adalah Tuhan ingin bangsa Israel mengerti bahwa the conquest of Canaan is not the conquest. Penaklukan Kanaan ini bukanlah penaklukan dari bangsa Israel itu. Tuhan mau katakan kepada mereka, this is not your war. Ini bukan perang kalian, Israel. Jadi Israel ini, Tuhan mau katakan kepada mereka bahwa you are just tools based on my covenant. Jadi Tuhan katakan bahwa bangsa Israel ini hanyalah alat yang digunakan Tuhan based on the covenant, berdasarkan perjanjian yang sudah dilakukan oleh Tuhan dengan nenek moyang mereka sejak Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi Tuhan seakan-akan mau katakan kepada bangsa Israel bahwa just have faith in me, I'm fighting for you. Jadi Tuhan sudah menaklukkan mereka sejak dari kelepasan, pembebasan perbudakan mereka di Mesir.
dan selanjutnya penaklukan raja-raja Amori sepanjang perjalanan sampai masuk ke tanah Kanaan, sampai kepada penaklukan Yeriko. Tuhan sudah mengeringkan Sungai Yordan di depan mereka, dan mereka bisa menyeberang di tanah yang kering, dan mereka bisa menaklukkan Yeriko itu sebenarnya bukan karena kehebatan strategi perang mereka ataupun eh, karena kekuatan tentara mereka. Saya mengutip dari Sejarah Para Nabi Jilid 2 halaman 97. Ini ditulis oleh Nyonya Ellen White sesudah eh, ini mengenai Yosua dan bangsa Israel sesudah mereka menaklukkan Yeriko. Di sana ditulis demikian: kemenangan besar yang diadakan Tuhan bagi orang Israel telah menjadikan mereka merasa percaya kepada diri sendiri, oleh karena Ia telah menjanjikan kepada mereka negeri Kanaan itu. Mereka merasa aman untuk menyadari bahwa hanya pertolongan ilahi saja yang dapat memberikan sukses kepada mereka. Yosua sendiri telah mengadakan rencana-rencana untuk menaklukkan Ai tanpa meminta nasihat dari Tuhan. Kalau kita lihat cerita sebelumnya, bagaimana ketika Yosua dan bangsa Israel akan menaklukkan Yeriko, di sana Yosua sepenuhnya mendapat counsel dari panglima tentara bala tentara Tuhan itu, yaitu kalau kita pelajari itu adalah Kristus atau Yesus sendiri. Dan di sana Yosua benar-benar ketergantungan sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kalau kita baca tulisan Roh Nubuat, di sana dikatakan hanya Yosua dan panglima bala tentara Tuhan ini yang mengetahui akan apa yang akan terjadi kepada Yeriko, tetapi orang-orang Israel yang ada di sana tidak tahu. Jadi dibutuhkan iman dari bangsa Israel ini untuk percaya terhadap ucapan Yosua terhadap penaklukan Yeriko. Karena apa Ellen White katakan bahwa Yeriko itu tidak bisa rubuh dengan tiupan trompet ataupun sorak-sorai dari bangsa Israel yang mengelilingi Yeriko itu selama 7 hari. Dan pada hari yang ketujuh mereka mengelilingi sebanyak 7 kali. Yeriko itu kota berkubu yang sangat besar, sangat kuat, dan tidak mungkin ditaklukkan hanya dengan teriakan sorak-sorai dari bangsa Israel. Jadi itu bisa ditaklukkan karena di sana ada eh, campur tangan kuasa ilahi, sehingga Yeriko bisa diruntuhkan akan tembok-temboknya. Dan itulah yang Tuhan ingin bangsa Israel untuk mengerti dalam perjalanan penaklukan Kanaan mereka, bahwa just have faith in me, I'm fighting for you. This is not your war. This is not your conquest. Mungkin seperti itu, Bu Invia. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Terima kasih, Pak Pendeta. Jadi Tuhan mau bangsa Israel melihat bahwa mereka bisa menang bukan karena kekuatan mereka, tetapi karena Tuhan. Dan ini sebenarnya bukan pertempuran mereka, tetapi sebenarnya pertempuran Tuhan. Mungkin seperti itu ya yang bisa saya dapatkan dari narasumber kita pada saat ini. Dan Pak Pendeta juga sudah sampaikan kalau saat bangsa Israel ini melawan penduduk Ai, mereka diizinkan Tuhan untuk mengalami kekalahan. Dan kita lihat bahwa penyebab mereka mengalami kekalahan itu oleh karena mereka di sini dikatakan bahwa mereka menggunakan akan kekuatan mereka sendiri atau percaya kepada diri mereka sendiri, dengan kata lain tidak mengandalkan Tuhan dalam hal ini. Nah, dan penyebab lain juga oleh karena di pelajaran hari Minggu diangkat tentang dosa dari Akan. Nah, saat ini saya ingin bertanya kepada Pak Pendeta Gredi, seperti apakah sifat dosa yang digambarkan melalui kisah Akan ini, dan dapatkah dosa diampuni tanpa pertobatan atau pengakuan? Jadi, oke, saya berdosa, Tuhan kan Maha Pengampun, ya Tuhan pasti mengampuni. Ataukah dosa itu kalau mau diampuni harus ada pertobatan atau pengakuan dulu, atau saat saya berdosa ya saya langsung diampuni saja, seperti itu? Mungkin pertanyaan. Baik, terima kasih Bu Invia, pertanyaan yang sangat baik. Pertanyaan tadi, seperti apa sifat dosa yang digambarkan melalui kisah Akan ini? Saya tidak bisa menjudge sifat dosa selain saya mengambil dari sumbernya, yaitu di dalam buku Para Nabi dan Bapa itu sendiri, Sejarah Para Nabi. Di sana Ellen White menuliskan
Dosa keji yang telah memimpin kehancuran akan berakar pada sifat tamak. Di antara segala dosa, inilah yang paling dianggap remeh. Sementara pelanggaran-pelanggaran lainnya diselidiki dan dihukum, betapa jarangnya usaha diadakan untuk meneliti pelanggaran terhadap hukum ke-10 ini. Sifat tamak akan telah dirangsang oleh penglihatan akan jubah-jubah sinear yang indah, sekalipun pada saat itu ia telah diperhadapkan dengan maut, ia masih menyebutnya sehelai kain sinear yang indah-indah. Sebuah dosa telah menuntun kepada dosa lainnya dan ia telah mengambil emas dan perak yang telah diserahkan kepada perbendaharaan Allah. Ia telah merampok dari Tuhan akan buah sulung dari negeri Kanaan. Jadi itu adalah komentar Ellen White, Roh Nubuat mengenai dosa, sifat dosa yang digambarkan melalui kisah Akan ini. Jadi dikatakan bahwa sifat dosa dari Akan ini adalah ketamakan. Ketamakan ini sulit dideteksi, beda dengan dosa-dosa lainnya. Kalau kita melakukan dosa yang lain, mencuri langsung kelihatan, melakukan ada action di sana mencuri, atau melakukan kesalahan-kesalahan yang lain. Tetapi kalau tamak ini sulit, tidak bisa dideteksi karena itu hanya ada di dalam hati seseorang dan itu nanti akan kelihatan ketika sudah dia lakukan. Nah, di sini sifat dosa dari Akan ini adalah bahkan kata Ellen White sampai dia sudah dihadapkan pada keputusan mati, dia masih sempat mengatakan bahwa kain dari siniar itu indah-indah. Dan itu yang ada di dalam pikirannya, dan itulah yang menuntun kepada dosa yang lainnya, sampai karena dosa ketamakan ini bukan hanya kain sinear, dia juga mengambil emas dan perak yang sebenarnya sudah diserahkan kepada perbendaharaan Allah. Kalau kita baca cerita sebelumnya, bahwa Tuhan menyuruh bangsa Israel untuk memusnahkan tanpa terkecuali semua yang hidup, baik manusia, hewan, dan juga semua benda-benda selain logam. Kalau kita baca, logam-logam ini dikhususkan untuk perbendaharaan Allah, disimpan untuk digunakan di dalam kemah suci pada saat itu, atau di dalam bait suci bangsa Israel. Nah, dengan mengambil perak dan emas yang sudah dikhususkan ini, kata Ellen White, akan telah merampok dari Tuhan akan buah sulung dari negeri Kanaan yang dikhususkan untuk Tuhan. Nah, pertanyaan selanjutnya, dapatkah dosa diampuni tanpa pertobatan atau pengakuan? Kalau kita baca di dalam Yesaya 1 ayat 18, di sana dikatakan, marilah baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Jadi jawabannya, untuk pertanyaan, adakah dosa yang tidak dapat diampuni? Jawabannya tidak ada. Tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Selanjutnya, tetapi adakah dosa yang tidak diampuni? Jawabannya ada. Ada dosa yang tidak diampuni. Tapi kalau ada dosa yang tidak dapat diampuni, tidak ada. Tapi adakah dosa yang tidak diampuni? Ada. Nah, dapatkah dosa diampuni tanpa pengakuan dan pertobatan? Jawabannya tidak. Dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang sudah tidak lagi dianggap dosa. Jadi, sekali lagi, dosa yang tidak dapat diampuni adalah dosa yang sudah tidak lagi dianggap dosa. Artinya begini, ketika seseorang tidak lagi menganggap dosa itu dosa, maka orang tersebut tidak akan melihat signifikansi dari mengakui dosa tersebut dan bertobat. Contohnya jika saya sudah terbiasa melakukan dosa dan saya tidak menganggap lagi itu dosa, contoh hal kecil di dalam memberi perpuluhan. Jika kita mendapat penghasilan dan kita eh, memberikan 1/10 dari penghasilan tersebut, tetapi sekali waktu kita menahan akan perpuluhan tersebut dan tidak memberikan. Dan akhirnya lama-kelamaan itu menjadi habit kita. Habit saya akhirnya tidak melihat lagi signifikansi dari memberikan perpuluhan tersebut.
Sehingga akhirnya saya tidak menganggap lagi itu dosa. Nah, itulah yang dimaksud dengan dosa yang tidak dapat diampuni. Tetapi kalau kita mau mengaku dan bertobat, maka tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan. Mungkin demikian, Bu Envi. Baik, jadi tidak ada dosa yang tidak dapat diampuni. Sekalipun itu sangat besar, sekalipun merah seperti kermisi, tidak menutup bahwa Tuhan tidak dapat mengampuni dosa itu. Kenapa? Karena ketika kita datang mengaku dan meminta ampun dosa kita kepada Tuhan, maka di saat itu juga Tuhan mau mengampuni akan setiap dosa yang kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Dan saat ini kita masuk kepada pembahasan selanjutnya. Kalau kita lihat di pelajaran hari hari Kamis, di sini diangkat tentang saksi akan kuasa Tuhan. Jadi saksi akan kuasa Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah sebagai orang Kristen, kita tahu bersama bahwa kita juga disebut sebagai bangsa Israel modern, yang kita juga dipanggil untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, seberapa besarkah pengaruh kehidupan kita sebagai orang Kristen atau Israel modern ini terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan yang ada di sekitar kita? Baik, terima kasih Bu Envia untuk pertanyaan yang sangat baik. Kalau ditanya seberapa besar pengaruh kehidupan kita terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, artinya pengaruh kita, kehidupan kita sebagai bangsa Israel modern, maka jawabannya adalah sangat besar. Pengaruh kita sangat besar dan sangat berdampak terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Saya mengutip di dalam 1 Petrus 2 ayat 9, di sana dikatakan, Petrus menulis, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi, sebagai orang Kristen atau bangsa Israel modern, kita ini disebut oleh Rasul Petrus sebagai bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus. Nah, Tuhan mau kita itu menjadi sebuah bangsa imam atau kerajaan imam bagi Dia. Nah, kalau kita pelajari fungsi dari imam ini, eh, ada yang berhubungan, yaitu dua hal, yaitu nabi dan imam. Kalau nabi itu dia merupakan mediator atau perantara dari Tuhan kepada manusia. Nabi itu merupakan penyambung lidah Tuhan kepada manusia. Nah, sedangkan imam adalah kebalikannya. Imam itu adalah perantara yang mengantarai manusia kepada Tuhan. Itulah sebabnya Yesus Kristus disebut sebagai imam besar kita, karena dia mengantarai kita, manusia, kepada Bapa di sorga, kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, di dalam Ibrani 4 ayat 14 dan 15 di sana dikatakan, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Nah, itu adalah imam besar kita, Yesus, yang mengantarai kita manusia kepada Bapa. Ketika kita melakukan dosa, kita datang kepada Kristus, mengaku dosa kita, memohonkan pengampunan, dan Yesus akan mengantarai kita kepada Bapa yang di sorga. Nah, pertanyaannya, seberapa penting pengaruh kita, kehidupan kita terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan? Kita adalah eh, bangsa imam, bangsa imam secara eh, modern, ya, bukan secara harfiah, tetapi kita adalah bangsa Israel modern. Artinya tugas kita sebagai bangsa imam, kita harus mengantarai sesama kita manusia kepada Tuhan melalui mendoakan mereka, mendoakan sesama kita. Jika bertemu, kebetulan saya sebagai Global Mission Pioneer di Kuningan, saya
berkenalan dengan orang-orang yang baru, baik saudara-saudara dari denominasi apa saja, dan puji Tuhan, ketika saya berkunjung ke rumah mereka, saya bertanya apakah saya bisa berdoa dengan Bapak dan Ibu, walaupun ada yang dari denominasi yang lain, dan puji Tuhan mereka mau. Dan saya mendoakan mereka. Secara sederhana itulah saya rasa kita sebagai bangsa imam pada zaman modern ini, kita mengantarai saudara-saudara kita, sesama kita manusia, kita mendoakan mereka, dan yang paling penting adalah kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Tuhan, dan juga kita memberitakan kabar keselamatan dari Tuhan kepada saudara-saudara kita ini, orang-orang yang berada di sekitar kita. Jadi, sangat besar pengaruh kehidupan kita terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kira-kira demikian jawaban yang bisa saya sampaikan. Winfried. Terima kasih Pak Pendeta. Nah, eh, ada juga firman Tuhan yang bilang bahwa kita adalah surat yang terbaca ya. Jadi ketika kita hidup, orang dapat melihat Tuhan melalui kehidupan kita. Jadi ketika kita melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bukannya menjadi berkat, bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi seperti Pak Pendeta bilang, kita adalah imamat yang rajani ya, bangsa yang kudus, umat pilihan. Jadi ketika kita melakukan hal yang bertentangan, tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan bukan dipermuliakan, malah kita dapat menjadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi sebegitu besarnya pengaruh kehidupan kita terhadap orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Baik Pak Pendeta, kita sadar bahwa kita adalah orang berdosa dan bahkan kecenderungan hati kita adalah melakukan kejahatan. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah saat kita jatuh ke dalam dosa, kapankah saat yang tepat bagi kita untuk meminta pengampunan dari Tuhan? Dapatkah kita menunggu atau di saat kita berdosa, di saat itu juga kita harus meminta pengampunan tersebut? Baik, terima kasih. Saya menjawab pertanyaan ini, saya mengutip dari tulisan Roh Nubuat di dalam buku Steps to Christ atau Kebahagiaan Sejati halaman 31. Di sana Ellen White menuliskan demikian. Tiada tempat dan waktu yang tidak cocok untuk menghadapkan satu permohonan kepada Allah. Tiada sesuatu yang dapat mencegah kita dari mengangkat hati kita di dalam doa yang sungguh-sungguh. Di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus katakan, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dan di Yohanes 6 ayat 37, dituliskan demikian, "Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang." Dan di Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi pertanyaannya, saat kita jatuh ke dalam dosa, kapankah saat yang tepat bagi kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan? Jawabannya, saat yang tepat adalah tidak ada tempat dan waktu yang tidak cocok. Artinya kapan saja untuk kita meminta pengampunan kepada Tuhan. Di sana Ellen White juga menuliskan demikian. Jangan menunggu sampai engkau merasa dirimu lebih baik, karena engkau tidak akan sampai ke sana tanpa Kristus. Engkau tidak boleh berpikir bahwa engkau harus melakukan beberapa usaha untuk menjadikan dirimu layak sebelum engkau datang kepada Kristus. Datanglah kepadanya sebagaimana engkau adanya. Jadi jawabannya, saat kita jatuh ke dalam dosa, kapankah saat yang tepat bagi kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan? Saat yang tepat adalah kapan saja. Saat ini pun adalah saat yang tepat. Kata Ellen White apa? Just come as you are. Come just as you are. Datanglah sebagaimana engkau adanya. Saya punya pengalaman yang artinya banyak dengan pengalaman masa lalu, dengan pergumulan akan dosa-dosa masa muda. Dan ketika saya membaca kutipan ini, saya datang dan menangis ketika saya meninggalkan begitu banyak pergumulan-pergumulan orang muda dan yang harus ditinggalkan dosa-dosa masa muda. Ketika saya berusaha meninggalkan hal tersebut, saya tidak bisa. Selalu saya jatuh dan jatuh di dosa yang sama.
Dan akhirnya saya baca kutipan ini, dan saya datang dengan keadaan saya sebagaimana adanya. Saya bilang, Tuhan, saya capek buat dosa ini. Saya mau berhenti, tapi saya tidak sanggup dengan kekuatan saya sendiri. Tolong saya, ubahkan hati saya. Dan puji Tuhan, saya merasakan bagaimana Tuhan mengubah hati saya untuk tidak menginginkan lagi melakukan dosa tersebut. Dan ini yang saya sampaikan ketika kami melakukan perlawatan di salah satu lembaga pemasyarakatan yang ada di Kuningan, Jawa Barat di sini. Saya sampaikan kepada para narapidana di sana, saya katakan bahwa kita datang kepada Tuhan sebagaimana kita adanya. Jangan menunggu sampai kita merasa diri lebih baik baru kita datang. Karena apa katanya uh, di dalam Yohanes 6 ayat 37, Yesus katakan, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi uh, tidak ada waktu yang tepat bagi kita untuk meminta pengampunan kepada Tuhan. Tidak ada waktu yang cukup tepat, adalah maksud saya uh, semua waktu adalah waktu yang tepat. Dalam keadaan apapun kita datang kepada Tuhan, Tuhan akan menerima kita. Jangan menunggu kita menjadi cukup baik baru kita datang kepada Tuhan. Datang sebagaimana kita ada, sebagaimana kita adanya. Mungkin demikian, Bu Invi. Amin, puji Tuhan. Jadi, jangan menunggu sampai kita merasa diri layak, tetapi kita datang kepada Tuhan sebagaimana adanya kita. Puji Tuhan, statement yang sangat menguatkan. Saya secara pribadi dan saya rasa pemirsa juga yang ada di rumah juga merasa sangat terberkati dan dikuatkan dengan jawaban dari Pak Pendeta tadi. Baik, sebelum kita tutup akan bincang-bincang santai sekolah sahabat kita, dari Pak Pendeta, mungkin ada closing statement atau kesimpulan yang boleh Pak Pendeta sharing untuk kita pada saat ini. Baik, terima kasih Bu Invia. Sebagai kesimpulan yang bisa saya berikan untuk pelajaran Sekolah Sahabat ke-6 ini, mengenai the enemy within, ya, mengenai musuh di dalam. Musuh di dalam ini adalah saya mengambil dari pelajaran hari Jumat. Di sana ada kesimpulan melalui tulisan Ellen White. Saya rindu untuk membacakannya. Di dalam pelajaran hari Jumat dikatakan demikian, akan mengakui kesalahannya, tetapi sudah terlambat waktunya saat mana pengakuan itu dapat menjadi keuntungan bagi dirinya. Ia telah melihat bala tentara Israel kembali dari Ai dengan kekalahan serta kekecewaan. Namun demikian, ia tidak berani maju ke depan dan mengakui dosanya. Ia telah melihat Yosua dan tua-tua Israel bersujud di atas bumi dalam kesedihan yang tidak terlukiskan oleh kata-kata. Andai kata ia telah mengadakan pengakuan pada saat itu, ia akan dapat memberikan bukti adanya pertobatan yang sejati. Tetapi ia tetap berdiam, ia telah mendengar pengumuman bahwa satu kejahatan besar telah dilakukan, dan malahan telah mendengar sifat kejahatan itu disebutkan. Tetapi bibirnya terkatup terus. Kemudian datanglah penyelidikan yang hikmat itu, betapa jiwanya telah dipenuhi oleh kegentaran apabila ia melihat suku bangsanya dinyatakan, kemudian keluarga dan rumah tangganya. Tetapi ia tetap tidak mengadakan pengakuan sampai jari Allah menunjuk kepada dirinya. Barulah apabila dosanya tidak dapat disembunyikan lagi, ia mengakui apa yang sebenarnya. Betapa seringnya pengakuan serupa diadakan. Ada satu perbedaan besar antara mengakui kenyataan-kenyataan setelah semuanya itu dibuktikan dengan pengakuan dosa-dosa yang hanya diketahui oleh diri sendiri dan Allah saja. Tidak akan mengadakan pengakuan kalau ia tidak berharap bahwa dengan berbuat hal itu akan dapat melepaskan dirinya dari akibat-akibat kejahatannya. Tetapi pengakuannya hanyalah menyatakan bahwa hukuman terhadap dirinya adalah adil. Tidak ada pertobatan yang sejati, tidak ada penyesalan, tidak ada perubahan dalam maksud, tidak ada rasa kekejian dosa di dalam dirinya. Jadi yang kita bicarakan di dalam pelajaran sekolah sahabat ini mengenai dosa akan tidak merasa adanya pertobatan atau penyesalan. Dia mengaku karena dia tidak bisa lagi menghindar atau mengelak setelah
dilakukan investigasi mulai dari suku Yehuda, dan jatuh kepada kaum keluarganya, dan akhirnya ditunjuk kepada keluarganya, akan tidak bisa lagi mengelak ketika tangan Tuhan akhirnya menunjuk kepada dirinya. Nah, satu hal yang bisa kita pelajari dari pelajaran keenam ini mengenai akan, di mana kalau di dalam literatur, kita mempelajari literatur, di sana ada yang dinamakan dengan eh, literary devices. Dalam melihat struktur penulisan di dalam kitab Yosua ini, kita melihat ada yang dinamakan dengan eh, kontras paralelism, atau hubungan, sesuatu yang berhubungan tetapi bertolak belakang. Nah, sebelum menutup ini, saya mau menyinggung mengenai bagaimana kontras paralelisme ini di dalam kitab Yosua. Kita bisa mengambil pelajaran daripadanya, di mana Rahab, yang waktu di penaklukan Yeriko, Rahab adalah seorang eh, yang di luar daripada covenant, daripada perjanjian antara Allah dan Israel, tetapi dia mau menjadi bagian daripada perjanjian itu. Sedangkan kontrasnya dengan akan berada di dalam perjanjian atau covenant dengan Tuhan tersebut, tetapi dia keluar dari perjanjian tersebut, dia mengkhianati akan perjanjian yang sudah diadakan dengan Tuhan. Dan sebaliknya, Rahab, walaupun dia berada di luar covenant itu, di luar perjanjian itu, dia mau untuk menyelamatkan keluarganya melalui dia eh, meminta belas kasihan daripada Tuhan melalui orang-orang Israel, dan melalui Rahab keluarganya bisa diselamatkan, orang tuanya dan sampai kepada saudara-saudaranya. Kebalikannya dengan akan yang sudah berada di dalam covenant tersebut, di dalam perjanjian tersebut, akhirnya dia keluar, dan justru kontrasnya adalah melalui akan eh, istri, anak-anaknya, dan orang-orang terdekatnya akhirnya harus mati dilontar dengan batu. Karena kenapa? Kalau kita melihat, adalah eh, sulit untuk kita, apa namanya, sulit untuk kita mempercayai bahwa akan dosa yang dilakukan akan ini tidak unnoticed by eh, orang-orang yang ada di sekitarnya. Sangatlah sulit kita membayangkan bahwa dosa yang dilakukan akan ini ketika dia mengambil barang-barang terlarang tersebut dan tidak diketahui oleh istrinya ataupun anak-anaknya. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, mereka tutup mulut, dan mereka tidak mau apa namanya, meminta akan untuk mengakui akan kesalahan tersebut. Jadi akhirnya sangat tragis. Kesalahan dari seorang akan, anak-anaknya, istrinya, semuanya menjadi korban yang harus akhirnya menanggung akibat dosa tersebut. Nah, sebagai penutup untuk kita saat ini, sebagai ajakan, saya mau membacakan lagi mengenai ajakan oleh Kristus. Yesus katakan, jika kita melakukan dosa, datanglah kepada Kristus imam besar kita. Akui dosa kita dan minta pengampunan. Jangan berkeras hati seperti akan, sampai pada akhirnya dia sudah tidak bisa tertolong lagi. Itu sebabnya, marilah kita, datanglah sebagaimana adanya kita, bawalah segala kekurangan, kegembiraan, duka cita, dan keluh kesah, dan ketakutan kita ke hadapan Allah. Ellen White katakan di dalam buku Steps to Christ, kita tidak dapat membebani dia, kita tidak dapat membuat dia letih. Dan di dalam Matius 11 ayat 28, Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan sebagai kesimpulan dari pelajaran ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas closing statement atau kesimpulan yang sudah Pak Pendeta Sinadia sampaikan. Dan tentunya kita semua, pemirsa yang ada di rumah, merasa sangat terberkati melalui pembahasan akan
Sekolah Sahabat yang baru saja kita dengarkan, dan saya ucapkan banyak terima kasih sekali lagi kepada Pak Pendeta Sinadia yang sudah menjadi saluran berkat pada saat ini melalui bincang-bincang Sekolah Sahabat. Dan saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pemirsa yang dengan setia mengikuti tayangan ini, dan kita akan bertemu di minggu depan masih dengan acara yang sama, yaitu Bincang-Bincang Santai Sekolah Sahabat, dan saya host beserta narasumber dan juga kru yang bertugas mohon pamit undur diri, dan kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Shalom.